Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Hai adik-adik, selamat pagi dan shalom semuanya. Hari ini Kak Sandy akan menemani adik-adik dalam ibadah online sekolah minggu melalui YouTube. Adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat semuanya? Puji Tuhan, kakak mendengar nih kalau semuanya sehat-sehat. Nah, Kak Sandy mau tanya lagi. Tadi pagi yang ketika bangun tidur langsung berdoa, coba angkat jarinya. Kakak lihat dari sini ternyata semuanya berdoa ketika bangun tidur. Wah, hebat, luar biasa sekali. Adik-adik, emang biasanya kalau bangun tidur doanya tentang apa sih? Iya, adik-adik, doanya adalah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah menjaga kita dari tidur kita malam hari sampai dibangunkan pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, masih diberikan nafas kehidupan di hari yang cerah. Kan adik-adik, seperti itu kita berterima kasih kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dan minta Tuhan untuk menyertai aktivitas kita dalam satu hari nanti. Begitu adik-adik. Nah, sekarang kita mulai yuk ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau bangkit berdiri, kita menyanyi lagu berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Tapi adik-adik jangan lupa ya, semuanya harus mengikuti gerakan Kak Sandy. Nyanyinya harus bersemangat karena Tuhan menyertai kita. Pagi-pagi kita bangun memuji Tuhan dengan semangat dan pakai gerakan. Oke, silakan berdiri semuanya. Kita mulai menyanyi. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pembukaan, minta tuntunan Tuhan untuk menyertai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kakak Sandy akan pimpin doa kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai anak-anak-Mu semua dalam tidur semalam dan membangunkan dengan tubuh yang lebih sehat dan kuat. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Kiranya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu.
Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu lagi yang berjudul Yesus Itulah Satu-Satunya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita menyanyikan satu buah lagu dulu ya. Yesus Itulah Satu-Satunya. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu. Kita minta Tuhan untuk menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menuntun kami. Engkau mau memberikan pengertian dengan baik dan benar kepada anak-anak-Mu. Ajarkanlah kami anak-anak-Mu untuk mau mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami lepas hari. Tuhan, berkatilah juga Kak Sandy akan memberitakan firman Tuhan. Engkau pakai Kak Sandy untuk memberitakan firman-Mu dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu siap menerimanya. Amin. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita pada hari ini ingin menceritakan bahwa Tuhan itu merindukan setiap orang yang percaya, merindukan anak-anak Tuhan untuk siap dan bersedia memberikan pertolongan dan membawa harapan bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, adik-adik, membawa kabar sukacita, membawa berita pengharapan itu bukan hanya dilakukan oleh kita saja di zaman ini, tapi dari dulu di zaman nabi-nabi juga sudah ada yang melakukannya. Seperti contoh cerita kita pada hari ini, ada seorang nabi bernama Nabi Yesaya, adik-adik. Nabi Yesaya bersedia dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar pengharapan bagi umat Israel. Walaupun pada waktu itu memberitakan kabar kepada orang Israel itu gak gampang adik-adik. Susah. Karena bangsa Israel itu mereka bandel adik-adik. Mereka tidak gampang untuk mendengarkan orang lain. Nah adik-adik, cara Tuhan memanggil Nabi Yesaya juga istimewa loh. Istimewanya gimana sih Kak? Kalian pengen tahu? Ayo kita baca firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. Siapkan Alkitabnya. Kita baca Yesaya 6 ayat 1 sampai 8.
Kakak bacain. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Lalu menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Begitu adik-adik, cerita tentang Nabi Yesaya yang mau diutus, adik-adik. Nah, Nabi Yesaya mau diutus Tuhan melalui penglihatan. Penglihatan itu kayak semacam seperti dia bermimpi, tapi sebenarnya adik-adik dia tidak bermimpi gitu. Jadi dia melihat Tuhan datang bersama serafim-serafimnya. Serafim itu nama malaikat, adik-adik. Nah, dibilang kan serafimnya punya 6 sayap. Sayap yang lain untuk menutupi badan, yang 2 lagi untuk menutupi kaki, sedangkan sayap yang lainnya untuk terbang. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya dia ketakutan, adik-adik. Waduh, aku menghadap tahta Tuhan yang suci dan aku sangat berdosa, dibilangin gitu. Tapi serafim, salah seorang serafim datang ke Nabi Yesaya, kemudian dia mengambil bara, adik-adik. Dia mengambil bara, kemudian dia menyentuhkan bara itu ke mulut Nabi Yesaya, yang artinya bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa Nabi Yesaya. Kemudian Tuhan bilang, jadi siapa nih yang mau aku utus? Nah, adik-adik, karena Yesaya berterima kasih banget nih sama Tuhan, karena walaupun dia berdosa, tapi Tuhan mau mengampuni dosa-dosanya. Dan Nabi Yesaya mau diutus. Kemudian Nabi Yesaya bilang, ini aku Tuhan, utus aku aja. Gitu katanya Nabi Yesaya, adik-adik. Jadi Nabi Yesaya bersedia diutus Tuhan untuk memberitakan kabar pengharapan kepada bangsa Israel. Nah, waktu itu adik-adik, bangsa Israel itu berada di pembuangan, adik-adik. Mereka bekerja untuk orang di negara lain. Mereka dihukum, adik-adik, karena mereka banyak dosanya, adik-adik. Mereka banyak melakukan kesalahan. Mereka hidup dengan seenaknya. Mereka tidak adil kepada orang lain. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Akhirnya mereka dihukum. Nah, adik-adik, waktu itu Nabi Yesaya tidak hanya membawa kabar penghukuman kepada bangsa Israel, namun Nabi Yesaya juga membawa kabar bahagia, kabar pengharapan kepada mereka bahwa kamu tidak akan dihukum terus kok, gitu, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kamu, gitu. Tapi bukan begitu saja tiba-tiba langsung tidak dihukum lagi, tapi untuk selanjutnya kalian harus berbuat baik, berbuat
benar sesuai dengan yang Tuhan Yesus mau adik-adik. Nah adik-adik, berita tentang keselamatan yang datang dari Tuhan itu juga diceritakan di Alkitab adik-adik. Kita baca Yesaya 40 ayat 1 sampai 5. Buka Alkitabnya, kakak bacain ya. Yesaya 40 ayat 1 sampai 5 yang berbunyi demikian. Berita kelepasan. Hiburlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Nah, begitulah adik-adik. Pembacaan tadi memberitahukan kalau Nabi Yesaya bersedia diutus Tuhan untuk menegur sekaligus menghibur hati umat Israel. Dan ini memberi pengharapan bagi mereka untuk memperbaiki diri di masa depan. Nah adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan yang masih kecil, kita bisa nggak ya menjadi seperti Nabi Yesaya, membawa berita pengharapan bagi sekeliling kita? Bisa nggak ya anak-anak kecil seperti kalian? Bisa dong. Terus kak, apa yang bisa dilakukan? Nah adik-adik, sama seperti Nabi Yesaya, Tuhan menghendaki kita menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Apalagi di tengah kondisi yang saat ini banyak banget orang yang kesusahan dan membutuhkan pertolongan. Nah, kita sebagai anak-anak bisa melakukan apa ya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan? Yang pertama, jika ada yang sakit, adik-adik bisa mendoakan mereka supaya mereka cepat sembuh. Jika ada teman-teman kita yang sedih, kita bisa menghibur mereka. Jika ada yang nakal, bisa kita memberitahu, mengingatkan mereka. Tapi mengingatkannya dengan cara yang baik ya adik-adik, tidak dengan cara yang kasar atau tidak dengan marah-marah. Yang keempat, ketika ada orang di sekitar kita atau teman kita yang kelaparan karena tidak punya makanan, kita bisa bantu dengan share atau berbagi makanan yang kita punya dengan mereka. Nah adik-adik, itu yang bisa kalian lakukan untuk memberitahukan kabar pengharapan kepada orang-orang di sekitar kalian, walaupun adik-adik masih kecil. Nah adik-adik, kiranya dimanapun kita berada, kita selalu bisa membagikan kasih Yesus Kristus, membawa semangat, membawa sukacita, dan membawa harapan bagi setiap orang di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Amin. Adik-adik, sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, ada seorang teman kita yang ingin memberikan kesaksian dalam bentuk pujian. Dipersilahkan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya.
panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur sebagai lambang terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita, bahkan Tuhan Yesus rela mati untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, persembahan adik-adik bisa ditaruh ke dalam kantong persembahan atau bisa ditaruh di amplop, kemudian dititipkan ke orang tua kita untuk diberikan ke gereja atau ditransfer ke rekening seperti di bawah ini adik-adik. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi satu buah lagu. Adik-adik, penasarankah dengan aktivitas apa ya kita pada pagi hari ini? Nah, kakak ajak adik-adik untuk menyimak video aktivitas kita seperti berikut ini. Aktivitas untuk kelas ABT hari ini adalah kita menggambar orang, di mana melalui anggota tubuh kita membawa pengharapan bagi orang lain. Adik-adik perhatikan ya. Pertama-tama kita membuat seperti huruf U untuk wajahnya, kemudian lingkaran 2 untuk matanya. Perhatikan. Kemudian alisnya, hidungnya, mulutnya, kuping, kiri dan kanan. Kemudian kita tarik seperti huruf M, kita buat. Kita tarik dari kuping kiri ke kuping kanan. Nah, perhatikan gambar. Kita membuat tangannya. Ada 5 jari, kemudian tangan kirinya juga kita buat, ada 5 jari. Ini gambar anak laki-laki, kita buat celananya, kemudian gambar kakinya, kiri dan kanan. Ya. Selanjutnya gambar anak perempuan, sama langkah-langkahnya seperti tadi kita menggambar anak laki-laki, cuman ada sedikit perbedaan pada rambut depannya dan matanya. Nah, perhatikan matanya, rambut, kuping kiri kanan jangan lupa, rambutnya beda ya. Adik-adik perhatikan, tarikannya juga adik-adik perhatikan ya pada gambar. Kita berikan anting karena dia perempuan. Kita buat
bagian atas tubuhnya. Kita buat tangannya ke arah atas. Kemudian kalau ke arah bawah kita buat seperti segitiga dengan 5 jari. Anak perempuan kita buat dia memakai rok seperti ini. Kemudian buat kedua kaki di kiri dan kanannya. Nah, adik-adik, di samping adik-adik gambar telinga. Telinga digunakan untuk apa? Mulut digunakan untuk apa? Terus kita gambar juga tangan digunakan untuk apa? Dan kaki juga digunakan untuk apa? Adik-adik bisa lihat di gambar nanti ya. Adik-adik tinggal menuliskannya. Nah, seperti ini adik-adik nanti tulis ya. Untuk kelas Batita dan Balita, adik-adik belajar lagu ini ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Kalau sudah membuat aktivitas, jangan lupa di-share di grup kelas masing-masing. Nah, demikianlah aktivitas kita pada hari ini. Untuk kalian sudah mengerjakan aktivitasnya, jangan lupa untuk difoto dan di-share di grup kalian masing-masing ya. Nah, sekarang ibadah kita sudah mau selesai. Yuk kita nyanyi satu buah lagu lagi seperti lagu berikut ini. Telah lama ku cari-cari jangka hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani.
Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah kami pada hari ini. Tuhan, tadi kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Sekarang kami mau kembali ke aktivitas kami hari lepas hari. Kiranya juga Tuhan sertai agar berjalan dengan baik. Kiranya di dalam keseharian kami memberitakan kasih, damai, sukacita, dan pengharapan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita ketemu lagi ya minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.